Nah, sebelumnya Smart Parent di sini kan sudah memilih gitu ya, anak saya tuh cocoknya di sekolah yang Montessori atau non Montessori. Nah, di sini Aunty Anis akan menjelaskan nih perbedaan antara Montessori dan non Montessori. Nah, untuk yang pertama di sini ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama, yang non Montessori ini pembelajaran dipimpin oleh guru dan bersifat pasif gitu ya. Sementara di Montessori sendiri pembelajarannya itu bersifat mandiri, praktik, langsung, dan kolaboratif. Jadi kalau di sekolah Montessori gitu ya, anak ini diberi kebebasan gitu untuk memilih aktivitasnya sesuai dengan minat bakatnya, dan anak juga bisa berkolaborasi dengan temannya gitu. Misalkan kayak mereka itu lagi istirahat terus membereskan mainan. Nah, di situ akan terjadinya kolaborasi antar sesama anak, tetapi suasana tersebut tidak bersifat kompetitif kayak gitu. Terus yang kedua adalah mengutamakan kalau di non Montessori gitu ya, mengutamakan performa akademik anak, sedangkan kalau di Montessori sendiri ini menitik beratkan pada perkembangan holistik anak. Jadi kalau di Montessori ini tidak hanya berfokus pada perkembangan akademiknya saja gitu ya. Jadi ada beberapa aspek yang dipelajari oleh anak juga, seperti aspek sosial emosional, terus juga kemandirian, disiplin diri, serta motorik halus dan motorik kasarnya juga akan dilatih seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kalau di non Montessori kurikulumnya itu tetap gitu dan sudah ditentukan sebelumnya. Misalkan kayak anak kelas 1 ini harus sudah bisa ABC gitu, sedangkan kalau di Montessori ini kurikulumnya itu fleksibel dan lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Jadi ketika anak tersebut belajar di sekolah Montessori gitu ya, anak tersebut belajar sesuai dengan aspek perkembangannya gitu. Jadi kita tidak memaksa anak tersebut di umur segini harus bisa ABC, tapi kita lihat dulu juga gitu prosesnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, anak-anak belajar dengan kecepatan yang ditentukan, sedangkan di Montessori anak-anak belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi ketika belajar di Montessori gitu ya, di sekolah Montessori, anak tersebut tidak ada standar waktu yang ditentukannya gitu. Kita tidak memaksa anak untuk harus bisa ABC. Jadi dengan begitu anak tersebut tidak akan merasa tertinggal atau tertekan seperti itu. Terus yang selanjutnya di sini kalau di non Montessori siswa ini dikelompokkan berdasarkan usianya, sedangkan kalau di Montessori sendiri kelasnya itu terdiri dari anak-anak yang campuran gitu ya usianya, ada yang dari kecil gitu, ada yang TK, ada yang TKA, TKB gitu ya. Jadi untuk di Montessori sendiri biasanya dalam satu kelas itu dicampur gitu, anak yang lebih dewasa atau lebih tua bisa belajar memimpin dan juga membantu yang adik yang kecilnya. Terus juga adik kecilnya bisa mencontoh perlakuan baik dari kakak yang lebih tua gitu. Dan di sini juga anak dibentuk untuk berada di lingkungan sosial secara alami kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah sekolah non Montessori sendiri, guru memberikan instruksinya secara langsung, sedangkan kalau di Montessori gurunya berperan sebagai fasilitator. Jadi di sini jelas ya, kalau di sekolah non Montessori kita gitu ya sebagai aunty atau sebagai guru itu hanya memberikan fasilitasnya kepada anak gitu. Di sini agar apa gitu, agar anak sendiri berperan secara aktif gitu dalam siklus pembelajarannya. Terus yang selanjutnya kalau di non Montessori siswa ini hanya mendengarkan pelajaran dan mengikuti ujian, sedangkan kalau di Montessori sendiri pembelajarannya itu menggunakan material atau menggunakan alat-alat yang bisa dilihat secara nyata gitu. Jadi kalau di Montessori sendiri pembelajarannya itu
secara nyata kepada anak. Misalkan kalau kita belajar angka, kan kalau di non Montessori sendiri gurunya yang menjelaskan gitu ya. Ini angka 1, 1 ditambah 1 berarti 2. Nah, itu kan bersifat abstrak gitu ya. Terkadang ada anak-anak yang pemikiran abstraknya itu belum sesuai dengan perkembangannya gitu. Nah, kalau di Montessori sendiri kita bisa menggunakan beberapa alat yang berhubungan dengan angka, misalkan dengan sandpaper atau juga number rods gitu. Atau juga kalau kita belajar itu banyak menggunakan alat, pokoknya kayak pink tower gitu kan, itu ada bentuknya dan dilihat secara nyata oleh anaknya. Dan di Montessori sendiri, kenapa sih tidak ada ujian gitu ya? Karena di Montessori sendiri ini fokus pada proses dari anaknya gitu, proses pembelajaran dari anaknya, bagaimana mereka belajar, berusaha, dan juga mengeksplor gitu. Dan penilaiannya itu dilakukan secara observasi gitu. Jadi setiap guru atau setiap aunty itu punya catatannya sendiri gitu, boleh di HP atau di kertas gitu ya. Mana sih ini perkembangan yang sudah sesuainya, mana yang belumnya. Jadi nanti yang belumnya itu akan diulang kembali seperti itu. Nah, agar apa gitu ya? Agar anak tersebut juga tidak merasa terpaksa atau menghindari stres pada anak. Jadi di Montessori sendiri sebenarnya tidak anti evaluasi atau kayaknya nggak ada evaluasi untuk anaknya ya. Nah, sebenarnya itu ada, tapi terlihat tidak nyata gitu. Padahal auntinya ini sedang menilai anak tersebut gitu. Nah, menggantinya itu dengan cara menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anaknya, bisa melalui observasi yang tadi, terus juga dokumentasi dan kerjasama dari setiap anaknya, seperti itu.